yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu atau cucumu, walaupun satu dari anggota keluarga. Walaupun satu, karena satu ini mempengaruhi, membagikan syafaat kepada 10 anggota keluarga. Kalau itu pun tidak berhasil, saya selalu berkata, tolong ikut terlibat memfasilitasi para penghafal Al-Quran, membina mereka. Kenapa? Karena yang memfasilitasi dari segi wakaf tanah, wakaf rumah, menitipkan sedikit hartanya seberapa kemampuannya, insya Allah ikut tetap bergabung menjadi Ahlul Quran. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan. Apalagi ia seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jaber menjadi warga Indonesia. Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas di Indonesia. Namun sekarang beliau telah tiada. Indonesia berduka. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan negatif COVID-19 di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Sebelumnya Syekh Ali Jaber pernah disebut positif COVID-19, namun telah sembuh saat dinyatakan wafat. Lantas, siapakah Syekh Ali Jaber? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah pada bulan Februari 1976. Ia merupakan anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama dari ayahnya. Ayahnya merupakan penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran, pada usia anak-anak, 10 tahun Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan para ulama ternama yang berada di kota Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Selama pengembelangan dirinya, ia juga rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, dikala usianya mencapai 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, asal istrinya tinggal. Di sini ia menjadi guru tasbih Quran, imam salat, khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin Cakra Negara Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Karirnya berlanjut saat ia diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sudan Kelapa Menteng, Jakarta.
Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam salat Id di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta ini. Kehadiran Syekh Ali Jaber ternyata mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ia mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Ketulusannya berdakwah, ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Ia menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itu, ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, seperti ditulis dalam situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan ia juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Film berkisah tentang Dafa, yaitu Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Popularitas Syekh Ali Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, ia tetap rendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Pada 13 September 2020, Syekh Ali Jaber ditikam oleh seorang yang tidak dikenal saat berceramah di Masjid Balahuddin, Sukajawa, Bandar Lampung. Akibatnya ia mengalami luka tusuk bagian lengan kanan. Tersangka atas nama Arvin Andrian, kelahiran 1 April 1996 ini berhasil diamankan. Dilansir dari Kompas.com, setelah serangan tersebut, Syekh Ali Jaber menciptakan momen mengharukan dengan meminta kepada jemaahnya untuk menahan diri dengan tidak menyerang balik pelaku. Ketika kasus ini sudah memasuki persidangan, Syekh Ali Jaber lagi-lagi membuat publik berdecak kagum. Ia memaafkan kesalahan pelaku ketika menghadiri persidangan secara virtual pada Kamis 26 November 2020. Pelaku yang masih tergolong muda itu mengucapkan permintaan maaf secara terbata-bata, secara lapang dada, dan tanpa dendam sedikit pun Syekh Ali Jaber memaafkan sang pelaku. Rasa perhatian Syekh Ali Jaber tidak berhenti di situ. Beliau juga mengingatkan terdakwa agar rajin salat dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya hati sang ulama asal Madinah tersebut. Namun sekarang beliau telah tiada. Indonesia berduka. Syekh Ali Jaber menghembuskan napas terakhir pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan negatif COVID-19 di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta. Sebelumnya Syekh Ali Jaber pernah disebut positif COVID-19, namun telah sembuh saat dinyatakan meninggal dunia. Syekh Ali Jaber dimakamkan di pesantren Hafiz Darul Quran Cipondok, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah memberikan tempat yang layak di sisinya. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.